Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Alfiani Fadila, NIM 7211417131 dari Konsentrasi Audit jurusan Akuntansi UNES angkatan 2017. Kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai indikator kecurangan atau biasa disebut dengan red flag. Tapi sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Indah Adi Syukurillah dan Bapak Kuat Waluyo selaku dosen pengampu audit forensik dan investigasi. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu red flag atau indikator kecurangan? Nah, red flag adalah suatu kondisi di mana terdapat kejanggalan atau di luar dari kondisi normal. Nah, red flag tersebut merupakan suatu indikasi kecurangan telah terjadi. Jadi, apabila suatu kondisi red flag telah ditemukan, maka dapat dicurigai bahwa telah terjadi kecurangan atau fraud. Nah, red flag sendiri dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, ada anomali akuntansi. Kemudian yang kedua, ada kelemahan pengendalian internal. Kemudian yang ketiga, anomali analitis. Keempat, gaya hidup yang berlebihan. Kelima, perilaku yang tidak wajar. Dan yang keenam adalah informasi dan pengaduan atau biasa disebut dengan whistleblower. Berdasarkan indikator kecurangan yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai anomali akuntansi. Nah, anomali akuntansi sendiri melibatkan permasalahan pada 1. Dokumen sumber, 2. Entry jurnal yang salah, dan yang ketiga adalah ketidakakuratan pada buku besar. Penyimpangan dokumen sumber itu sendiri bisa dalam bentuk kertas maupun elektronik seperti cek, faktur penjualan, pesanan pembelian, daftar permintaan pembelian, dan laporan penerimaan. Nah, hal ini bisa terjadi dalam bentuk dokumen yang hilang, nama atau alamat pelanggan, kemudian penambahan akun yang telah jatuh tempo, penambahan akun rekonsiliasi bank, penduplikasian pembayaran, salinan dokumen, urutan dokumen yang tidak wajar, dan tulisan tangan yang perlu dicurigai. Kemudian selanjutnya adalah entry jurnal yang salah. Nah, dalam penjurnalan akuntansi tentu menggunakan bahasa akuntansi yang berbeda dengan bahasa yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah bahasa Indonesia. Contoh saja, dalam bahasa Indonesia disebutkan bahwa telah dibayar pembiayaan reparasi kendaraan sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Nah, dalam penjurnalan akuntansi akan ditulis sebagai berikut. Beban reparasi kendaraan didebit sebesar 5 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 5 juta rupiah. Permasalahan yang kita temui di sini adalah apakah benar uang tersebut digunakan untuk pembiayaan reparasi kendaraan atau jangan-jangan bisa saja dikonsumsi sendiri oleh pribadi yang melakukannya. Nah, untuk mengetahui adanya indikator kecurangan tersebut dapat kita amati melalui 1. Apakah ada jurnal yang tidak disertai dengan dokumentasi. Kemudian ayat penyesuaian terkait piutang, hutang, dan sebagainya yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian adanya akun yang biasanya tidak dibuat oleh individu penjurnalan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode. Nah, apabila terdapat hal-hal tersebut, maka dicurigai telah terjadi kecurangan. Kemudian ada ketidakakuratan pada buku besar. Nah, ketidakakuratan pada buku besar ini bisa dilihat dalam 2 indikator. Yang pertama, terdapat ketidakseimbangan antara saldo debit dan kredit pada buku besar. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan antara buku besar
besar pengendalian atau buku besar utama terhadap buku besar pelanggan atau pemasok. Nah, dari dua hal tersebut, mengapa ketidakseimbangan disebut sebagai indikator kecurangan? Hal ini dikarenakan apabila terjadi ketidakseimbangan antara debit dan kredit, maka dapat diketahui bahwa adanya pengurangan yang tidak wajar atau sengaja dikurangkan. Bisa saja hal tersebut digunakan untuk penggelapan dana. Misalkan jumlah aset terdapat sejumlah 1 miliar rupiah. Nah, karena terjadi penggelapan, maka akan terjadi pengurangan pada akun aset tersebut. Misalkan menjadi 998 juta rupiah. Nah, hal tersebut perlu dicurigai. Biasanya, oknum-oknum kecurangan melakukan pengurangan sedikit demi sedikit pada akun-akun tersebut. Mengapa sedikit demi sedikit? Agar itu terlihat wajar. Bisa saja dijadikan alibi sebagai penyusutan atau yang lainnya, sehingga kecurangan tersebut sulit untuk diketahui atau sulit untuk diindikasi. Setelah tadi saya jelaskan mengenai anomali akuntansi, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pada pengendalian internal. Nah, pengendalian internal sendiri mencakup satu, lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian. Indikator tersebut dapat kita lihat melalui 1. Tidak adanya pemisahan tugas yang baik. 2. Tidak adanya otorisasi yang baik. 3. Tidak adanya penjagaan fisik. 4. Tidak adanya pengecekan secara independen yang teratur. Kemudian adanya menyepelekan pengendalian. Kemudian yang terakhir adalah sistem yang kurang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah anomali analitis. Anomali analitis sendiri dapat kita lihat dari prosedur yang tidak realistis atau tidak wajar. Bisa dilihat dari transaksi berdasarkan waktu, tempat, maupun orang yang melakukannya, yang biasanya tidak melakukan tetapi ternyata melakukan. Kemudian jumlah yang terlalu tinggi, jumlah yang terlalu rendah, kemudian seringnya pencatatan maupun jarangnya pencatatan. Apabila ditemui indikator tersebut, maka dicurigai bahwa telah terjadi kecurangan atau fraud, dapat ditelusuri lebih lanjut. Kemudian indikator yang keempat adalah perilaku yang tidak biasa. Nah, perilaku yang tidak biasa ini merupakan kondisi psikologis oknum pelaku yang baru saja melakukan suatu kecurangan atau fraud. Nah, munculnya perilaku yang tidak wajar ini biasanya disebabkan karena adanya tekanan tersendiri yang muncul akibat melakukan suatu atau menyembunyikan sesuatu yang hanya dia ketahui atau hanya beberapa orang saja yang mengetahuinya. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari tingkahnya, seperti lebih terlihat gelisah, mudah marah, atau hal yang terlihat tidak seperti biasanya, perilaku yang tidak seperti biasanya. Apabila terdapat indikator kecurangan seperti itu, maka perlu dicurigai bahwa orang tersebut bisa saja telah melakukan suatu kesalahan besar sehingga menyebabkan ia terlihat gelisah atau tergagap-gagap dalam berbicara atau melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah gaya hidup yang berlebihan. Seperti yang kita tahu, fraud atau kecurangan pastilah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan beberapa pihak termasuk dia sendiri. Nah, setelah melakukan fraud, tentu saja penghasilan maupun keuangan yang ia miliki tidak sesuai dengan penghasilan yang sebelumnya. Misalkan saja, penghasilannya adalah 5 juta per bulan. Namun, setelah dikalkulasi atau setelah dihitung aset-aset yang ia miliki,
ternyata dalam 1 bulan tersebut terdapat pembaharuan lebih dari 5 juta rupiah tersebut. Nah, perlu dicurigai kan, ternyata gaya hidupnya berlebih atau tidak sesuai dengan pendapatan yang ia terima. Hal itu merupakan salah satu indikasi orang tersebut melakukan kecurangan. Perlu ditelusuri lebih lanjut apakah orang tersebut benar-benar melakukannya. Indikasi atau indikator kecurangan selanjutnya adalah berupa informasi atau pengaduan dari whistleblower. Seperti kita tahu sendiri, whistleblower memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap suatu kasus atau suatu kecurangan yang terjadi. Namun sayangnya, seperti di negara kita, Indonesia, sangat minim atau sangat kurangnya perlindungan terhadap whistleblower tersebut. Contohnya saja, banyak para whistleblower yang telah mengungkapkan kesaksiannya malah diserang banyak teror, baik menimpa keluarganya maupun dirinya sendiri. Hal tersebut tentu menjadi momok yang menakutkan atau menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi saksi yang mengetahui segala kecurangan. Oleh karena itu, banyak kecurangan yang tidak terungkap karena whistleblower sendiri takut untuk mengungkapkan kecurangan tersebut. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan sampai cacat fisik mereka terima akibat menjadi whistleblower atau mengungkapkan kecurangan kepada atasan atau pihak yang berwajib. Nah, fenomena tersebut perlu diatasi atau diperbaiki dengan perlindungan yang lebih baik, terutama dari pihak hukum itu sendiri. Berdasarkan pemaparan yang tadi saya paparkan, saya akan memperjelas dengan contoh terkait skema red flag tersebut. Di sini saya mengangkat kasus yang terjadi pada PT Bank BNI di Ambon, Maluku. Jadi, telah terjadi kasus penggelapan dana yang dikemas dalam bentuk investasi dengan hasil imbal yang berlebih. Hal ini dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut. Jadi, para investor menyetorkan dananya bukan dialirkan untuk perusahaan, tetapi malah teralirkan untuk oknum pelaku kecurangan tersebut. Nah, oknum kecurangan tersebut menyembunyikan kecurangan itu dengan mencatat transaksi dalam rekening perusahaan, di mana rekening tersebut sebenarnya tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan bukti kebenaran transaksi tersebut. Nah, dari kasus tersebut dapat kita ketahui beberapa skema red flag yang terjadi. Yang pertama, adanya motivasi kepentingan yang dilakukan oleh para oknum tersebut, yaitu untuk meningkatkan jumlah harta yang ia miliki. Selanjutnya, ada anomali akuntansi yang dapat kita temui di sini, yaitu adanya pencatatan rekening pada perusahaan yang tidak disertai dengan dokumentasi bukti dari bank tersebut. Selanjutnya, ada anomali analitis. Anomali analitis di sini bisa kita lihat adanya transaksi investasi yang tidak wajar, yaitu dengan pengembalian hasil yang tidak wajar. Kemudian ada pengendalian internal yang lemah. Di sini bisa kita lihat tidak adanya penjagaan fisik, yaitu berupa pengecekan independen terhadap kas yang terdapat pada bank yang disesuaikan dengan pencatatan yang ada pada perusahaan. Kemudian skema berikutnya adalah gaya hidup yang berlebih yang dimiliki oleh oknum kecurangan tersebut. Jadi setelah melakukan kecurangan, oknum tersebut memiliki gaya hidup yang glamor atau lebih mewah dari biasanya. Kemudian berdasarkan perilaku yang tidak wajar, di sini ternyata tidak ditemukan sesuatu yang tidak wajar itu. Di sini dapat kita ketahui bahwa pengendalian diri atau pengendalian psikologis para oknum
pelaku kecurangan sangat baik. Mungkin hal ini karena mereka sering melakukannya, jadi terbiasa untuk menghadapi keadaan yang seperti itu. Nah, itulah contoh skema red flag yang terjadi pada kasus penggelapan PT Bank BNI di Ambon, Maluku. Saya rasa cukup sekian dari saya, pemaparan mengenai indikator kecurangan atau red flag beserta contohnya. Semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, dan dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelumnya, saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.